semuanya, kembali lagi di channel Kisah Kedua, tempat kita bicara tentang harapan, perubahan, dan awal baru. Karena setiap orang berhak punya kesempatan kedua. Nah, bagaimana setelah kalian tonton sampai selesai video pertama? Sudahkah kalian tulis mimpi dan harapan kalian di selembar kertas atau buku catatan kalian? Jika sudah, maka kamu siap untuk merubah. Hidupmu kamu siap untuk keberlimpahan. Oke, kita lanjut ya. Pernah gak kamu merasa hidupmu mandek? Rezeki seret? Usaha nggak jalan? Niat udah kuat? Tapi hasilnya nol? Pasti pernah. Dan kalau iya, mungkin bukan rezekinya yang belum ada, tapi energi kita yang belum sejalan sama semesta. Banyak orang berpikir rezeki itu cuma soal uang. Padahal, rezeki adalah energi. Dan, seperti energi lainnya, dia mengalir ke tempat yang siap menerimanya. Coba pikir, kenapa dua orang dengan usaha yang sama bisa dapat hasil yang berbeda? Jawabannya ada di energi dalam dirinya. Bukan energi fisik, tapi energi pikiran, hati, dan keyakinan. Semesta ini nggak pernah pelit, tapi dia bicara lewat cara yang sering nggak kita sadari. Ketika kita mengeluh, mengasihani diri, merasa dunia nggak adil, kita sebenarnya sedang memblokir aliran rezeki. Otakku pun pernah di titik itu. Bangun pagi cuma buat bertahan hidup. Saldo habis. Kepercayaan diri ambruk. Tapi yang paling menyakitkan bukan gak punya uang, tapi merasa gak punya arah. Sampai satu hari, aku baca kalimat sederhana. Energi yang kamu pancarkan akan kembali padamu. Awalnya kupikir itu cuma kata-kata motivasi murahan. Tapi aku coba. Pelan-pelan, aku ubah energi dalam diriku. Aku mulai bersyukur, walau cuma punya nasi dan garam. Aku mulai bantu orang lain, walau aku sendiri kekurangan. Aku mulai percaya bahwa semesta tidak tuli. Dan ajaibnya, perlahan, pintu-pintu mulai terbuka. Rezeki mulai datang bukan tiba-tiba besar, tapi cukup. Dan lama-lama lebih dari cukup. Aku belajar satu hal penting. Rezeki itu bukan dicari. Rezeki itu ditarik. Dan penarik terkuatnya adalah energi dari dalam kita. Sekarang aku akan jelaskan. Ada 3 hal yang bisa mengubah energi rezekimu. Dibino. 1. Pikiran positif. Rezeki gak suka tinggal di kepala yang penuh rasa takut dan curiga. Ubah kalimat aku gak bisa jadi aku sedang belajar. Tahun 2. Hati yang lapang. Memaafkan orang lain. Mengikhlaskan masa lalu. Itu ringanin hati. Dan hati yang ringan lebih mudah menerima aliran semesta. 3. Tindakan kecil yang konsisten. Alam semesta gak butuh tindakan besar, tapi dia suka sama langkah-langkah kecil yang tulus. Mulai dari bangun pagi dengan semangat, senyum ke orang lain, berbuat baik tanpa pamrih. Semua itu menarik energi kebaikan ke hidupmu. Kalau kamu hari ini masih merasa gagal, masih hidup dari utang, masih ditolak berkali-kali, tenang. Itu bukan tanda kamu gak mampu. Itu cuma sinyal bahwa energimu sedang diatur ulang. Terus jaga pikiranmu. Terus jaga hati dan tindakanmu. Karena saat kamu siap, semesta pasti mengantar. Paham sampai di sini? Ingat, rezeki gak pernah telat dan gak pernah tertukar. Kita aja yang kadang belum siap. Tapi, kalau kamu buka dirimu, kamu akan lihat bahwa semesta selalu mendukungmu. Kunci awal dari semuanya adalah kamu harus menyembuhkan luka dulu. Luka yang sudah dibuat oleh orang lain, saudara, teman, atau bahkan orang terdekat kamu. Dihina, ditipu, dan lain sebagainya. Lupakan semua kesalahan orang lain ke kamu, ikhlaskan agar kamu bisa sembuh dari luka itu. Tersenyumlah, lihat diri kamu di depan kaca dan katakan, "Aku sehat, aku bahagia." Dan pada akhirnya,
kamu akan memancarkan energi positif yang luar biasa ke semesta. Jangan lupa juga, yang utama adalah kalian harus minta ampun dulu sama Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini menyentuh hati, bantu bagikan ke orang lain yang sedang butuh kekuatan dan energi ini. Ini bukan akhir. Ini baru langkah kecil di kisah kedua kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena setiap hari kita akan membahas kisah dan inspirasi baru untuk hidup yang lebih bermakna. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana pagi hari sangat berpengaruh terhadap hari-harimu.